Ini pada sketch tuh sumpah. Bosan sih kalau offline. Online maksudnya. Judul. Oke, kita mulai ya. Sudah ada 43 partisipan. Berarti temannya sudah setengahnya masuk. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah dari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana hari ini kabarnya? Oke, kayaknya belum kompak nih, biar lebih mantap. Bosan sekolah online? Iya sama, Bu Nadia juga bosan sekolah online. Pengennya offline ya? Guntur nyanyi gini, Bu. Iya sama, Bu Nabila juga bosan nih sekolah online. Ya, pengennya offline biar bisa ketemu sama yang lainnya. Iya, makanya berdoa ya setiap sholat. Nah, supaya coronanya hilang. Amin. Oke. Buku tematiknya sudah disiapkan? Sudah siap mulai? Oke, baik. Kalau sudah siap, Bu Nabila mau share screen dulu. Sebentar. Enggak lagi deh, potong pendek. Enggak. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Coba Bu Nabila perbesar slide. Pendek, maju aja. Hah? Ih. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah kelihatan, boleh angkat jempolnya. Coba Bu Nabila mau cek yang sudah kelihatan. Oke. Oke, baik. Boleh silahkan mikrofonnya di-mute kembali. Ya, mikrofonnya boleh di-mute. Oke, Bu Nabila cek nih. Masih ada yang belum di-mute mikrofonnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mematikan atau mute ya. Baik, Bu Nabila mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita masuk pada tematik 5B, muatan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan slide berikutnya? Sudah. Coba, kalau yang kelihatan boleh dibaca judulnya apa? Menyajikan informasi penting dalam bentuk konsep. Oke, baik. Judulnya di sini kelihatan ya, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita menyajikan informasi dapat menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Mencari apa dulu? Ya, Bu. Mencari informasi dengan menggunakan? Ada yang ingat? Hidup pokok. Yang kemarin.
Adik Simba. Oke, adik Simba. Benar, adik Simba itu apa ya? Apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana. Oke, adik Simba atau kata tanya. Ya, adik Simba ini kemarin singkatan dari ada A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya Bagaimana. Nah, sehingga disingkat menjadi adik Simba. Oke, adik Simba. Nah, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep juga menggunakan kata tanya atau adik Simba. Oke, sebelum itu boleh silahkan dibuka buku paket tematiknya halaman 20. Halaman 20. Ya, ada bacaan atau teks bacaan yang judulnya Udara Bersih di Desa dan Kota. Silahkan dibaca selama 2 menit. Nabila kasih waktu 2 menit. Dibaca. Udara bersih memang sangat menyegarkan. Ya. Oke, bacanya boleh di dalam hati. Ya. Nih, sambil Bu Nabila cek siapa yang belum baca. Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 20. Tahu. Halaman 20. Ada teks bacaan udara bersih di desa dan kota. Halaman 20 ya. Ada Bu, ada. Saya Anelia. Udah, Bu. Oke, yang mikrofonnya belum di-mute, silakan di-mute. Sudah selesai. Oke, masih ada 1 menit lagi yang belum. Sudah, Bu. Ya, oke. Yang sudah boleh tunggu temannya yang belum. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tunggu. Masih ada 1 menit lagi biar temannya yang belum bisa konsentrasi membaca. Oke, yang baru masuk boleh dibuka halaman 20. Yang baru masuk ya, halaman 20. Sudah, Bu. Oke, sudah? Sudah semuanya dibaca? Ada yang belum? Ada yang belum selesai? Bu. Oke, jika sudah, nah kita akan lihat menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep yang pastinya harus menggunakan kata tanya juga atau adik Simba yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini dalam bentuk peta konsep. Oke, peta konsep. Kita lihat bentuknya. Nah, sudah kelihatan? Slide berikutnya. Kelihatan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kelihatan, coba. Nih, kursor Bu Nabila atau mouse Bu Nabila kelihatan yang bergerak? Kelihatan, Bu. Oke, boleh dibaca apa? Udara bersih di desa dan kota. Oke, udara bersih di desa dan kota sesuai dengan judulnya. Oke, kalau peta konsep kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Ini dalam bentuk peta konsep. Nah, di sini kita lihat nih. Kita akan coba buat peta konsep dari bacaan udara bersih di desa dan di kota. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama.
Bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih? Kira-kira pertanyaan ini terletak di paragraf pertama atau kedua? Kedua, Bu. Kedua, Bu. Kedua. Gimana? Kira-kira paragraf pertama atau kedua? Pertama. Kalau kita buat pertanyaan bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih, nah jawabannya dapat kita lihat di paragraf pertama. Nah, berarti yang bagian sini nih, ini ada di paragraf pertama. Nih, Bu Nabila tandain. Ini paragraf pertama. Lalu ada pertanyaan lagi, di mana tempat udara bersih selain di pedesaan? Kira-kira terletak di paragraf keberapa ya pertanyaan berikut? Paragraf 2. Paragraf Dua, Bu. Nah, kita kelompokkan. Yang bagian sini adalah paragraf pertama dan yang bagian sebelah sini adalah paragraf kedua. Nah, kita dapat membuat pertanyaan dalam bentuk peta konsep sesuai dengan paragraf. Kemarin kita juga sudah belajar menyajikan informasi sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Nah, bagaimana kondisi tempat yang dimiliki udara bersih? Lalu ada pertanyaan lagi, di mana tempat yang biasa memiliki udara bersih? Lalu ada juga pertanyaan, bagaimana kondisi pedesaan? Kira-kira sudah sesuai atau belum ya urutannya? Sesuai dengan paragraf yang pertama? Sudah sesuai belum? Sudah? Oke, sudah. Berarti yang pertama ini sudah sesuai dengan paragraf yang pertama. Nah, sebentar. Oke, lalu dilihat di paragraf kedua. Paragraf kedua ini kira-kira sudah sesuai belum ya urutannya yang berada di tempat paragraf kedua? Apa nama tempat yang memiliki udara bersih di kota? Lalu ada pertanyaan, mengapa hutan kota dibuat ada di paragraf paragraf kedua. Nah, jadi kalau dalam peta konsep dapat kalian kelompokkan berdasarkan paragraf atau urutan peristiwa. Nih, yang pertama dari mulai paragraf pertama dulu. Nah, kalian kelompokkan pertanyaannya. Nah, untuk yang atas bagian sini, nih yang Bu Nabila tandai warna merah. Nah, ini kelihatan nih yang Bu Nabila tandai warna merah? Kelihatan. Nah, ini biasanya merupakan kalimat utama. Ya, ini merupakan kalimat utama. Coba dilihat di paragraf 1. Kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Sangat menyegarkan. Udara bersih biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Nah, iya. Jadi paragraf utama di kalimat utama di paragraf pertama adalah tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Nah, berarti di awal ini pertanyaan pendahulu nih di peta konsep ini biasanya merupakan pertanyaan untuk kalimat utama. Ya, ini untuk kalimat utama nih. Bu Nabila tandain KU atau kalimat utama. Lalu yang bawahnya apa Bu Nabila? Nah, selain ada kalimat utama, di dalam paragraf ada juga yang namanya kalimat. Ada yang tahu kalimat apa? Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Nih, di sini menjelaskan yang ditanya di mana tempatnya. Lalu bagaimana kondisi pedesaan itu. Nah, ini merupakan kalimat penjelas. Nih, Bu Nabila kasih tanda KP atau kalimat penjelas. Nah, seperti itu untuk menentukan dari peta konsep. Lalu di paragraf kedua juga gimana Bu Nabila? Sama. Nih, kita cari dulu pertanyaan yang memuat tentang kalimat utama.
Nah, berarti di bagian deretan yang sejajar di sini, nih, ini merupakan pertanyaan untuk kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya juga di paragraf kedua. Ya, lalu yang bawahnya dari kalimat utama merupakan kalimat penjelas. Nah, ini kan contohnya di buku adalah 2 paragraf. Lalu kalau misalnya 3 paragraf gimana Bu Nabila? Silakan tinggal tambahkan lagi garisnya ke samping. Kalimat utama sejajar dengan kalimat utama. Lalu kalimat penjelasnya juga sejajar posisinya. Tetapi garisnya diperhatikan. Kalau di bagian paragraf pertama, nah nih, paragraf pertama berarti hanya ada di ini. Nih, kalimat paragraf utama nih, yang Bunda tandai warna hijau. Nah, posisinya ada di sini. Lalu kalimat kedua di mana? Paragraf kedua. Nah, posisi kelompoknya ada di sini. Sama, tidak misa-misa. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk peta konsep? Bisa membuatnya kalau disuruh meminta buat? Bisa. Bisa. Oke. Coba. Insya Allah bisa. Mantap. Oke, coba kita jawab ya pertanyaan dari peta konsep yang ada. Oke, sudah? Kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, nih tadi dari peta konsep yang tadi kita buat pertanyaannya, nah kita cari juga jawabannya. Nah, jawabannya itu ya dijadikan peta konsep. Oke, boleh dilihat kalau di buku paket pertanyaannya di halaman 21 yang peta konsep warna biru. Nah, Ya. ini jawaban dari peta konsep yang tadi kita sudah buat pertanyaannya. Nah, jawabannya ini yang dijadikan peta konsep. Jadi informasi yang pertama tadi, paragraf pertama, tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Ya. Itu merupakan kalimat utama. Lalu ada kalimat penjelas di bawahnya. Ada yang berisik. Ya, oke, yang masih berisik boleh di-mute. Oke, sebentar. Oke, baik. Suara Bu Nabila terdengar. Kalau yang terdengar boleh angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Baik, Bu Nabila lanjut ya. Oke, Bu Nabila lanjut. Oke, tadi ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, jawabannya inilah yang dijadikan peta konsep. Jadi, untuk menyajikan informasi, salah satu bentuknya bisa menggunakan bentuk peta konsep. Tadi nih, kita bagi per paragraf. Ya, paragraf 1 kita buat dulu dari kalimat utamanya nih, kita batasi ya. Nah, kalimat utamanya dulu, lalu kalimat penjelasnya sesuai dengan urutan peristiwa. Ini paragraf pertama. Lalu ada paragraf kedua. Nah, dibuat terpisah. Tetapi untuk kalimat utama dan penjelasnya masih dalam satu bagian. Ini dalam bentuk peta konsep. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah oke? Sudah jelas? Coba yang sudah jelas boleh? Ada yang ingin bertanya sebelum Bu Nabila lanjut ke bentuk yang lainnya? Yang mau bertanya boleh raise hand. Ya, gunakan emoticonnya. Yang masih bingung. Oke, Trisha. Siapa lagi yang masih bingung? Abian. Masih bingung? Trisha masih bingung? Boleh mikrofonnya diaktifkan? Kayaknya gelap guru jadi nggak bisa lihat teori.
Oh, layarnya gelap. Oke, teman-teman yang lain layarnya sudah kelihatan belum? Udah. Ada. Oke, berarti kalau yang gelap Udah. tandanya masalah jaringan ya. Nggak apa-apa. Benar. Vino? Boleh mikrofonnya dinyalain, Vino? Oke, Pasha, gimana Pasha? Ada yang mau ditanyakan? Boleh mikrofonnya dinyalakan? Oke, berarti bisa kita lanjut ya? Ini pokoknya yang di mana? Ya, Bu. Oke, boleh kita Bu Nabila lanjut berarti ya? Ya, Bu. Baik, kalau yang pertama menyajikan informasinya dalam bentuk peta konsep. Lalu ada bentuk yang lainnya. Oke, bentuk yang lainnya kita lihat. Baik, boleh dibacakan judulnya? Menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagian. Menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagian. Oke, dalam bentuk bagan. Ya. Yang pertama tadi dalam bentuk peta konsep, lalu yang kedua dalam bentuk bagan. Oke, silahkan dibuka halaman 26. Untuk tematiknya. Silahkan dibuka halaman 26. Ada teks bacaan yang berjudul bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Oke, Bu Nabila kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silahkan. Halaman berapa, Bu? Halaman 26. 26. Ya. Oke, silakan dibaca. Kenapa setiap saat 2 menit ya waktunya. Sini siapa? Kita ini guys. Kita dia. Selamat. Oke, 1 menit lagi. Baca ya, jangan Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, kita tunggu masih ada yang baca. Ya, masih ada yang baca, masih Bu Nabila tunggu. Udah, Bu. Ya, kita tunggu ya. Udah, Bu. Masih ada yang baca nih. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Gambar lagi dia. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk sudah dibaca. Oke, judul dari teks bacaannya tadi apa? Udah, Bu. Ya, tadi teks bacaannya judulnya apa? Ini menggunakan Bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Oke, bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Oke, ada berapa paragraf dari bacaan tersebut? Ada berapa paragraf? 3. Ada? Coba dilihat lagi, 2 atau 3? 3. 2. Ada? Dua. Oke, ada 2 paragraf. Ya, ada 2 paragraf. Oke, kita lanjut. Next. Oke, sudah muncul? Sudah? Oke, nah bentuknya hampir mirip atau tidak dengan peta konsep? Mirip. Hampir mirip. Nah, kalau dalam bentuk bagan, bentuknya seperti contoh ini. Ya. Nah, kalau peta konsep itu dipisahkan sesuai dengan paragrafnya, benar atau tidak?
Bisa. Oke, sebentar. Oke, baik. Dengarkan ya. Nah, jika dalam peta konsep tadi kita dipisah ya sesuai dengan urutan peristiwa per paragraf. Ya, jadi garisnya itu dari judul utama ada 2 yang kelihatan. Ya. Oke. Nah, jika pada bagan sebentar. Ya, jika pada bagan semuanya mengacu pada judul utama. Ya, pertanyaannya semuanya mengacu pada judul utama. Nih, misalnya kita lihat. Baik itu yang berada di paragraf 1 maupun di paragraf ke-2. Ya, jadi tidak terpisahkan. Dia sama. Nah, lihat garisnya. Baik yang ada di paragraf 1 maupun di paragraf ke-2 memiliki satu garis yang sama, yaitu menuju judul utama. Nah, di sini judul utamanya apa? Bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Oke, dilihat pertanyaan yang pertama. Saat bernyanyi, oke. Bagaimana seharusnya seorang saat bernyanyi? Nah, itu dapat kita temukan pada paragraf pertama. Ya, dapat kita temukan pada paragraf pertama. Lalu, ada pertanyaan lagi. Apa manfaat pernapasan diafragma dalam bernyanyi? Nah, ini juga pertanyaan yang bisa kita temukan atau bisa kita gali informasinya pada paragraf pertama. Nah, nih Bu Nabila tandai lagi. Pakai warna biru. Ini pada paragraf pertama. Nah, biar gede. Oke, ini paragraf Ibu, ini ditulis ya? Ini ada di buku paket. Nanti boleh di screenshot ya, kalau takut ketinggalan jawabannya, boleh di screenshot, tenang aja. Lalu, apa manfaat pernapasan diafragma saat bernyanyi? Ini juga ada di paragraf pertama, kita temui jawabannya. Lalu, yang berada di tengah nih, yang garis besar, nah, ini pertanyaan yang dapat kita temui di paragraf kedua. Nah, jika pada peta konsep per paragraf itu dipisahkan garisnya, kalau pada bagan, nah garisnya semuanya mengacu pada judul utama. Nih dilihat, nih tanda panahnya, dari ke judul utama. Yang bagian sebelah sini juga ke judul utama. Bagian yang ini juga ke judul utama. Jadi kalau misalnya pada bagan, dari judul utama bisa kita tarik banyak garis. Langsung bisa menanyakan atau mencari seluruh informasinya. Ya, tidak dipisahkan per paragraf. Kalau peta konsep per paragraf, per bagian, kalau bagan, keseluruhannya bisa langsung ditarik dari judul utama. Ya. Nah, baik. Kita lihat. Lalu jawabannya, nah, kita lihat. Yang pertama, bisa kita temui saat bernyanyi, manusia justru membutuhkan lebih banyak udara yang bersih atau tidak tercemar. Itu benar ada di paragraf pertama? Benar nggak? Benar, oke. Kita lihat lagi. Dari pertanyaan yang kedua tadi, apa manfaat pernapasan? Agar dapat memaksimalkan suara, sehingga menghasilkan suara yang kuat. Nah, ini ada di paragraf keberapa kira-kira? Pertama. Oke, masih dapat di paragraf pertama. Lalu yang terakhir nih. Nah, bagaimana langkah pertama melakukan pernapasan diafragma? Lalu ada pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah keduanya? Lalu bagaimana langkah ketiganya? Nah, ini semua yang di sini kita temui
Di paragraf keberapa? Paragraf kedua. Nah, tiap paragraf ini walaupun berbeda paragraf, tetapi garisnya satu, mengacu pada kalimat atau judul utama bacaan. Ya, tidak dipisah sesuai dengan paragrafnya. Jadi langsung semuanya disatukan. Sampai sini ada yang masih bingung? Siapa yang Oke, yang bingung boleh angkat tangannya? Bu. Kenapa? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ikan hiu makan popaya, saya enggak tahu kok tanya saya. Kenapa? Siapa? Boleh. Yang mau bertanya boleh. Emoticon raise hand-nya diaktifkan. Ini cuma di screenshot, Bu, nggak ditulis. Iya, di screenshot dulu. Yang merasa penting boleh dicatat ya. Tapi boleh juga di screenshot dulu sebelum dicatat. Biar nggak ketinggalan. Oke, sampai sini sudah paham? Ada di buku paket, Bu. Ya, ada di buku paket. Benar. Afi Dwi Panaya, boleh mau nanya apa, Afi? Udah tahu, Bu. Oh, sudah tahu. Oke, baik. Boleh dilanjut ke berikutnya? Oke, kita lanjut. Boleh dibaca judulnya bareng-bareng? Menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel. Menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel. Oke, baik. Yang tadi pertama, informasi teksnya dalam bentuk apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama? Apa di mana Dalam bentuk peta? bagaimana? Ya, dalam bentuk peta konsep. Lalu yang kedua dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk bagan. Yang ketiga yaitu dalam bentuk Tabel. Dalam bentuk tabel. Oke. Sebelum itu boleh silahkan dibaca atau dibuka halaman 32. Halaman 32. Ya, silahkan dibaca kembali teksnya. Udara bersih di dalam kamar. Bu Nabila kasih waktu 2 menit. Halaman berapa? Halaman 32 sampai 33. Baca. Ini dia. Oke, boleh di-mute. Yang belum di-mute. Makan kendaraan Ya, dibaca ya. Halaman 32 dan 33 dibaca. Sudah selesai belum bacanya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah baca. Judulnya apa? Bacaannya? Udara bersih di dalam kamar. Oke. Udara bersih di dalam kamar. di dalam kamar. Ada berapa paragraf? Pelanin enggak? 2. Bilang Oke. Ada 2 paragraf. Baik, kita lihat. Nah, kalau yang pertama dalam peta konsep, lalu yang kedua dalam bentuk bagan.
Nah, dan yang ketiga ini dalam bentuk tabel. Nah, mungkin ini yang paling mudah ya, kelihatannya gambarnya ya. Enggak, Bu. Iya, paling mudah. Nah, di sini hanya tinggal membuat kotak yang pertama, ada kotak pertanyaan. Nah, berarti pertanyaan apa saja nih yang mau kamu cari informasinya di paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama dan juga di paragraf kedua. Ya, ini ada pertanyaannya. Nah, tinggal kamu buat, tinggal masukkan pertanyaannya apa saja. Informasi yang bisa kamu gali di paragraf pertama dan paragraf kedua. Lalu setelah pertanyaan pastinya harus ada jawaban. Ya, sudah membuat pertanyaan berarti sudah menemukan jawaban atau informasi yang kamu cari. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, Bu Nabila mau dengar suaranya Fahri. Ada Fahri? Boleh dibaca pertanyaannya? Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Nina setiap pagi? Oke, apa yang dilakukan Nina setiap pagi? Membuka tirai dan jendela kamar. Oke. Tirai dan jendela kamar. Membuka tirai dan jendela kamar. Kira-kira ini ada di paragraf berapa ya? Kamar. Paragraf pertama. Oke, ada di paragraf pertama. Oke, Bu Nabila mau minta tolong lagi sama Andromeda. Ya, boleh jawaban atau pertanyaan nomor 2. Boleh dibaca? Mengapa Nina membuka jendela kamar setiap pagi? Oke, jawabannya? Kegiatan kamar bersih dan keluar. Oke, mengapa Nina membuka jendela setiap pagi? Nah, Nina melakukan kegiatan itu agar terjadi pertukaran antara udara di dalam kamar dan udara bersih dari luar. Nah, ini kita dapat informasi yang kedua. Ada di paragraf keberapa ya? Pertama. Ada di paragraf Pertama. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, Bu Nabila mau minta tolong siapa ya? Bu Nabila mau cari siapa ya? Oh, tolong Bu. Oh, Bu Nabila mau dengar. Oh, boleh Trisha. Ada Trisha? Ya, boleh dibaca pertanyaan ketiga. Bagaimana ini menjaga udara? Oke, jawabannya? Nina membuka jendela pagi dan kemudian kembali. Oke, bagaimana Nina menjaga kebersihan udara di dalam kamarnya? Nina membuka tirai dan jendela kamar setiap pagi dan menutupnya kembali menjelang petang. Kira-kira dapat kita temukan di paragraf keberapa ya informasi? Dua. Di paragraf Dua. Nah, oke, ini merupakan contoh dari menyampaikan informasi dalam bentuk apa ini? Kalian seperti ini? Dalam bentuk tabel. Oke, mudah tidak dalam bentuk tabel? Mudah. Oke, dari bentuk peta konsep, bentuk bagan, dan bentuk tabel, kira-kira yang paling mudah yang mana? Yang bentuk tabel? Tabel. Oh, Bu Nabila dengar kayaknya ada yang bilang dalam bentuk bagan nih. Yang bagan mudah atau tidak? Ya. Nah, oke, coba. Kalau bentuknya tadi yang seperti ini. Mana? Nah, kelihatan? Kelihatan. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira tadi bentuk apa ya? Bentuk kotak konsep. Bagan. Lihat nih. Dalam bentuk apa nih? Kotak konsep. Dalam bentuk peta konsep. Nih, terlihat nih.
per paragraf ya, dia dibagi per paragraf. Konsep. Ini dalam peta konsep. Lalu berarti kalau yang seperti ini, bisa kelihatan? Bagan. Nah, seperti ini dalam bentuk bagan. Nah, berarti yang kalau seperti ini dalam bentuk tabel. Oke, baik. Nah, setelah kamu menemukan informasi, nah, kamu juga dapat menyimpulkan isi teks. Nah, dari tadi nih semua nih informasi atau bacaan yang kamu baca harus kamu cari informasinya dengan kata tanya nih menggunakan adik Simba, dengan penyajiannya bisa dalam bentuk peta konsep, bentuk bagan atau bentuk tabel. Kamu juga bisa menyimpulkan isi teks. Nah, oke, di sini. Nah, pertanyaan berupa isi teks secara keseluruhan disebut kesimpulan. Ya, pertanyaan berupa isi teks merupakan kesimpulan. Nah, menyimpulkan isi teks dapat dilakukan secara tertulis. Misalnya ya, kayak tadi kamu buat di halaman 33. Bisa dilihat? Nah, ada kotak yang berwarna biru. Nah, ini kesimpulan secara tertulis. Oke, Bu Nabila minta tolong. Dari bacaan udara bersih di dalam kamar. Nah, kesimpulannya apa ya? Bu Nabila mau minta tolong Iksan. Boleh dibaca kesimpulannya? Di kotak yang warna biru, halaman 33. 33. Ya, yang ada di kotak biru, kesimpulannya. Buka jendela. Kita membuka jendela kamarnya agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih. Oke, nah kesimpulan ini merupakan tadi apa? Isi teks secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan kita tarik nih kesimpulannya. Cukup dengan menggunakan satu kalimat saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau kesimpulan ini berarti keseluruhan dari isi bacaan. Nah, jadi kesimpulan dari isi keseluruhan bacaan yang tadi adalah Mira membuka jendela kamarnya agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih bersih. Nah, itu merupakan kesimpulan. Nah, tadi dari pertanyaan yang tadi sudah kalian buat, terus kalian jawab, di situ ada isi dari membuka jendela kamar agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih bersih. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ada yang mau bertanya? Tidak. Saya belum tabel di screenshot tidak, Bu? Boleh, mau di screenshot dulu? Boleh, silakan di screenshot, boleh? Yang mau di screenshot? Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Bu Nabila stop share ya. Sudah, Bu. Kenapa? Ya, baik. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, belum ke foto, insya Allah PPT-nya Bu Nabila berikan di grup juga ya, beserta dengan rekaman dari pembelajaran hari ini. Bagaimana? Sudah paham semua? Mudah tidak? Mudah ya? Mudah. Oke, kalau mudah, coba tadi Bu Nabila mau tanya. Kita sudah belajar cara menyajikan informasi dalam berbagai bentuk. Kira-kira bentuk yang pertama kita pelajarin apa tadi? Konsep. Oke. Bentuk yang kedua? Untuk bagan. Dalam bentuk bagan. Yang terakhir, yang ketiga dalam bentuk Tabel. dalam bentuk tabel. Oke, baik. Silakan dicatat tugasnya ya. Ya. Silakan kalian buka halaman 50. Sudah, Bu. Halaman 50.
Enggak, Bu. Ada bacaan melestarikan lingkungan dengan kerja bakti. Udah ketemu? Sudah. Nah, tugasnya yang pertama kalian baca. Ya, itu yang pertama kalian baca. Lalu tugas yang kedua adalah menyajikan informasi teks tersebut dalam bentuk tabel. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama. Ya, yang pertama baca. Halaman berapa? Halaman 50. Ya, halaman 51. Ya, yang pertama tugasnya baca teks halaman 50. Kerjain di mana, Bu? Ya, lalu yang kedua buat pertanyaan atau sajikan informasi dalam bentuk tabel. Ya, jadi buat pertanyaan dan jawabannya juga dalam bentuk tabel. Dikerjakan di mana, Bu? Maksimal berapa, Kerjanya Bu? di buku tulis bahasa Indonesia. Maksimal berapa, Bu? Maksimal sebanyak-banyaknya sesuai dengan paragrafnya. Ya. Ada yang nanya, Tona kira-kira gini. Ada yang mau bertanya lagi? Atur itu siapa? Apa aja tugasnya, Bu? Kenapa? Berapa, Bu? Ya, karena bisanya kapan? Sudah? Kerjain di buku. Ya, kerjakannya di buku tulis bahasa Indonesia. Yang pertama kalian baca dulu, lalu yang kedua sajikan informasi dalam bentuk tabel. Yang kapan? Oke, dikumpulkannya pada saat offline. Ada pertanyaan? Kira-kira kapan, Bu? Offline-nya nanti diinfokan lagi ya. Untuk minggu ini kita masih online. Untuk minggu depan diinfokan kembali. Kenapa? Kirim kemana, Bu? Dikirim nanti dikumpulkannya saat offline saja. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah? Paham semua? Ditanyakan. Oke, jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Bu Nabila akhiri ya pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, biar bareng-bareng semuanya kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh keluar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, boleh silahkan keluar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Rafif, masih mau belajar? Nah, udah bilang? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bian. Dikerjakan ya, Bian ya, tugasnya. Tinggal berapa? Oke, boleh silakan. Masih rame. Masih rame. Ya, boleh nih. Ada Syakila, ada Kendra, boleh silakan. Ada Dwi, ada Iksan, ada Rafif, ada Abian. Yuk, boleh keluar. Iya, dikerjakan tugasnya ya. Mulai mengerjakan tugas. Mau belajar lagi. Mau belajar lagi. Gantian ya. Gantian sama kelas yang lain. Tugasnya itu, Bu. Tugasnya Ya, apa, Bu. Bian? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya apa, Bian, tadi?
baca halaman 50. Yang pertama. Ya, yang kedua, menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel. Jadi buat pertanyaan dan jawaban, ya. Oke, dikumpulkannya nanti saat offline. Bikin berapa? Sebanyak-banyaknya, ya. Minimal 1 paragraf 3 lah. Ya. Oke. Ada berapa paragraf ya, Bu? Ada 3 paragraf. Oh, iya. Oke. Semakin banyak semakin bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah oke? Oke, boleh silakan. Please dari grup. Sebentar, Bu. Sebentar, masih kangen. Istirahat dulu. Orang masih rame. Ya, Bu Nabila akhir ya. Saya gantian dengan kelas yang lain. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo.